Siapa di sini Pros yang waktu kecil pas mau berenang nih dibawain bekal sama orang tuanya, isinya adalah mie yang dicampur sama nasi. Kemudian juga ada anggapan nih, banyak orang Indonesia terutama sering berpikir kalau misalnya belum makan nasi artinya belum kenyang. Apa jadinya ya kira-kira kalau misalnya makan mie dicampur sama nasi? Kira-kira baik nggak ya untuk kesehatan tubuh? Sebenarnya mie dan nasi ini dua-duanya adalah karbohidrat. Menurut penelitian, kalau misalnya makan mie dicampur dengan nasi sudah menyumbang sekitar 750 kalori. Artinya tubuh belum mendapatkan asupan nutrisi yang lainnya seperti kandungan protein, lemak, vitamin maupun mineral. Dan tentunya ini sangat kurang baik ya bagi kesehatan tubuh. Beberapa bahaya yang bisa ditimbulkan kalau misalnya Pros terus-menerus melakukan kebiasaan makan mie dicampurkan dengan nasi. Yang pertama yaitu bisa menimbulkan resiko terjadinya obesitas atau berat badan berlebih. Karena ketika makan mie dicampur dengan nasi artinya akan terjadi lonjakan karbohidrat yang sangat banyak, yang artinya tubuh akan disumbang oleh kalori yang sangat banyak. Ketika karbohidrat sangat banyak di dalam tubuh, lama-kelamaan karbohidrat ini bisa dipecah menjadi lemak. Kemudian ketika terjadi adanya penumpukan lemak yang sangat banyak juga akan menyebabkan Pros mengalami kondisi berat badan berlebih atau kondisi obesitas. Wah, bahaya banget ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ketika Pros makan mie dicampurkan dengan nasi akan terjadi lonjakan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh. Karena peningkatan kadar karbohidrat lama-kelamaan, kadar glukosa ataupun indeks glikemik yang ada di dalam tubuh akan meningkat dengan drastis. Hal inilah yang tentunya akan mengakibatkan Pros mengalami resiko kondisi terkena penyakit diabetes mellitus atau penyakit karena lonjakan kadar gula darah di dalam tubuh. Kemudian juga pada Pros yang memiliki kebiasaan makan mie dicampurkan dengan nasi, memiliki faktor resiko untuk mengalami kerusakan pada organ hati dan organ pankreas. Karena ternyata kalau misalnya tubuh kekurangan salah satu protein misalnya lemak, lama-kelamaan karbohidrat ini bisa dipecah menjadi lemak, kemudian lemak ini lama-kelamaan akan menumpuk di hati. Kalau misalnya terlalu banyak lemak yang menumpuk di hati, maka lama-kelamaan fungsi organ hati atau hepar akan terganggu. Kemudian selain adanya kerusakan dari organ hati, Pros yang melakukan kebiasaan sering mengkonsumsi makan mie dicampur dengan nasi juga beresiko tinggi untuk mengalami kerusakan dari organ pankreas. Organ pankreas di sini fungsinya adalah untuk memproduksi hormon insulin. Semakin banyak kadar karbohidrat atau gula yang ada dalam tubuh, maka kerja pankreas akan semakin berat dan semakin keras dari kerja sebelumnya. Sehingga hal inilah yang lama-kelamaan bisa mengganggu fungsi dari kerja organ pankreas. Kemudian yang terakhir juga bisa meningkatkan tekanan darah. Karena mie instan ini mengeluarkan kadar sodium yang terlalu banyak kalau misalnya dikonsumsi secara terus-menerus. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan konsumsi nasi putih. Tentu ini bisa meningkatkan tekanan darah atau mengalami kondisi hipertensi, di mana hipertensi atau peningkatan dari tekanan darah ini menjadi faktor resiko penyakit serangan jantung atau penyakit sumbatan pembuluh darah seperti stroke. Sehingga sebaiknya konsumsi mie instan dan nasi ini tidak boleh digabungkan dan juga tidak disarankan untuk dikonsumsi secara bersamaan ya, karena dua-duanya bisa menimbulkan kadar karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh terlalu banyak. Kemudian kalau misalnya Pros mau makan mie instan, sebaiknya mungkin bisa ditambahkan dengan asupan nutrisi yang lainnya. Seperti misalnya bisa ditambahkan dengan sayuran hijau, telur, ataupun daging serta ayam, supaya ada nutrisi lainnya yang lebih penting untuk masuk ke dalam tubuh. Sekian ya Pros penjelasan di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!